dunia. Kita jumpa lagi. Seperti yang saya janjikan minggu lalu, kita akan membahas buku ini, Josefa Alomang, Pergulatan Seorang Perempuan Papua Melawan Penindasan. Buku ini disusun atau ditulis oleh Beni Giai dan Yafet Kambe. Terbitnya cukup lama, sekitar terbit tahun 2003 bulan Juni. Tebalnya kira-kira 155 halaman tambah Romawi 31 tambah 155 halaman. Seperti yang aku ceritakan kemarin juga, buku ini merupakan buku yang pertama kali aku resensi di Kota Kupang. Dan juga aku ceritakan, saya menulis resensi ini kemudian saya kirim kemana-mana juga tidak ada yang memuat. Mungkin setelah dari Kupang tahun 2010 atau berapa, dimuat di tabloid Pembebasan Partai Rakyat Demokratik. Tapi saya nggak ada tabloid itu, jadi saya nggak bisa menunjukkan resensi itu situ. Dan ini aku tulis tahun 2003. Saya kasih tanggal Kupang November 2003. Ada penyair berkata, "Berbahagialah mereka yang mati muda." Usia tua sering dianggap sebagai usia kemalangan. Dan saat nilai-nilai ideal perjuangan mulai luntur, tak kurang Sogi, aktivis 66 yang mulai menyadari kekeliruan dari gerakan angkatannya ini, sering mengutip, "Berbahagialah mereka yang mati muda." Sogi melihat bagaimana perjuangan yang ideal melawan tirani Bung Karno ternyata mulai luntur di antara kawan-kawannya. Sogi memang mati muda, walau tidak dalam perjuangan ya, tapi dalam perasaan sepi dan kecewa atas tindakan pelacuran politik yang melanda angkatan 66. Ia meninggal di ketinggian puncak Gunung Semeru, sebuah tempat yang memang sering dia sukai mendatangi gunung-gunung yang sepi bila gelisah. Apakah ia bahagia karena mati muda sehingga tidak turut larut dalam kekuasaan Orde Baru yang anti demokrasi? Seandainya Sogi umur panjang, apakah ia juga tidak akan larut dalam euforia kemenangan angkatan 66? Di deretan Hoki, kita juga bisa membaca pergolakan jiwa Ahmad Wahid dengan pemikiran Islam beserta tuntutannya terhadap nilai kemanusiaan universal dan demokratisasi, dan pemikiran yang kritis terhadap angkatan 66. Ia pun mati muda. Seandainya umur panjang, apakah Ahmad Wahid juga akan bertahan dengan nilai-nilai hidupnya
sementara kekuasaan Orde Baru semakin kukuh. Kita ingat 32 tahun. Chairil Anwar, sang binatang jalang dari belantara perjuangan revolusioner 1945, pun berbahagia karena mati muda 27 tahun di tahun 1948. Di saat perjuangan revolusi masih menjadi nilai universal rakyat Indonesia. Mungkin banyak orang berpikir demikian. Saya juga punya teman waktu di gerakan sering mengutip kata-kata ini, berbahagialah mereka yang mati muda. Kapan-kapan kita ceritakan. Bagaimana seandainya Chairil Anwar berusia panjang? Apakah ia sanggup mempertahankan dirinya sebagai binatang jalang di hadapan kekuasaan? Di usia muda, Sutarji Khalsombahri yang menjuluki dirinya sebagai Presiden Penyair Indonesia begitu liar membacakan puisinya sambil minum-minum bir. Kalau saya minum kopi aja nih, kopi. Hampir habis. Sayang, ia tak mati muda, sehingga keliaran masa mudanya semakin menjauh bersamaan dengan usia tuanya. Usia memang salah satu batu uji nilai-nilai perjuangan yang di masa muda dipeluk dengan bersemangat. Karenanya juga ada ungkapan, sikap revolusioner berhenti di usia 30 tahun. 30 tahun. Ungkapan ini mau menyatakan bahwa sikap pembaharuan dan perjuangan akan nilai-nilai ideal cukup sudah bila lewat 30 tahun, yaitu saat usia menikah, berumah tangga, dan sibuk dengan urusan kerumah tanggaan, serta hidup dengan mulai menata jenjang karier. Benarkah? Banyak pejuang dari 45 atau di masa revolusi masih terus garang dengan kekuasaan. Salah satunya Sulami, Wakil Sekretaris Jenderal Gerwani, adalah salah satu perempuan yang menghabiskan hidupnya dengan perjuangan yang tak henti untuk kemanusiaan. Di masa tuanya, di hari-hari menuju kematiannya, ia masih memperjuangkan mencari kawan-kawannya yang dibantai oleh kekuasaan Orde Baru tahun 65-66 dengan mendirikan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 6566 YPKP. Ia pun masih melihat perpecahan di YPKP yang kemudian mendorongnya keluar dari YPKP dan mendirikan LPKP, Lembaga Penelitian Korban Pembunuhan 6566. Karena sikapnya ini, ia yang sudah nenek-nenek, yang seharusnya berbahagia menikmati usia tua, serta mulai berdamai dengan umurnya, dengan hidupnya, justru masih menuai teror dari pemuda-pemuda reaksioner dan terpaksa harus berpindah-pindah kantor. Bagaimana dengan Josefa Aloma? Apakah ia berbahagia bila mati muda? Tentu tidak. Ia memahami dirinya berkali-kali lolos dari kematian karena ada kehendak dari nilai lain
agar dirinya terus hidup untuk memperjuangkan rakyat Papua dari penindasan pemerintah Republik Indonesia dan Freeport. Kata buku ini ya. Sebagaimana ia katakan, ketika tentara Republik Indonesia mulai menyerbu Timika membela kepentingan Freeport di tahun 1977. Yosefa Alomang menulis, saya sadar dan pikir, oh saya dijaga Tuhan, karena Dia mau saya membawa dan mengangkat masalah ini, sehingga dia menjaga saya hidup. Bagaimana beberapa bulan dan minggu saya tidak makan, tapi masih hidup umur panjang. Halaman 46. Ia pun mengulangi lagi dengan rasa heran ketika berminggu tak makan dan dikurung di bak WC oleh karena dituduh membantu perjuangan organisasi Papua Merdeka (OPM). Mengapa nyawa saya masih hidup? Tuhan masih pegang hidup saya, punya nyawa. Saya pikir saya masih hidup supaya perjuangkan nasib banyak orang. Dengan demikian, Yosefa Alomang sudah melewati banyak batu uji perjuangan, yaitu hukuman demi hukuman yang ditimpakan TNI kepadanya. Tairan Pastor Natorgobe dalam pengantarnya menyatakan Yosefa Alomang adalah simbol emansipasi perempuan Papua. Seorang perempuan Papua, seorang pejuang yang berani, konsisten, rela berkorban, dan berpengaruh. Itu kata Pastor Natorgobe. Penulis buku ini pun dengan berlebih menyatakan seharusnya ikon pejuang pembebasan perempuan Kartini yang sudah diinternalisasikan di benak rakyat Papua dengan berbagai cara diganti saja dengan Yosefa Alomang. Memang Yosefa Alomang tak hanya berkata-kata, ia memahami bagaimana perjuangan perempuan harus digiatkan. Saya melawan kekuasaan dan adat yang hanya tinggikan dan pentingkan laki-laki. Sementara kami, kaum perempuan, dianggap tidak penting. Ini yang saya pikirkan. Perlawanan kami berhubungan dengan penegakan HAM. Karena saya juga melawan adat sendiri yang punya kebiasaan merendahkan harkat dan derajat perempuan. Ia pun aktif melawan Freeport dan TNI seperti yang ditunjukkan dengan memulai memotong-motong sayuran belanjaan Freeport karena Freeport tidak mau membeli sayuran hasil kebun orang Amungme, sampai membakar Bandara Timika tahun 1991. Saya baru lulus SMA ini. Dan ia tak segan mengangkat panahnya kepada orang-orang yang menghalangi perjuangannya. Ia juga tegas mendukung kemerdekaan Papua dan mengkritik kegiatan Presidium Dewan Papua (PDP) yang seharusnya lebih fokus pada perjuangan kemerdekaan rakyat Papua, tapi justru sibuk dan jatuh ke dalam kerja-kerja kultural.
Buku ini bagus untuk dibaca para perempuan yang masih terbelenggu budaya patriarki dan para aktivis perempuan dan para pejuang rakyat tertindas. Ia sekaligus juga peringatan bagi setiap pejuang bagaimana kekuasaan selalu berusaha menundukkan jiwa-jiwa yang memberontak dengan berbagai cara. Kartini misalnya ditundukkan dengan cara dipaksa masuk ke dunia perkawinan yang tak dikehendaki. Yang lain dikasih contoh dengan pemerkosaan, penghancuran alat reproduksi, dan pembunuhan sadis seperti yang menimpa pejuang buruh Marsina. Sayang, buku ini tak sekedar mengisahkan hidup Josefa Alomang yang mengagumkan, yang berakhir tragis dari segi perjuangan. Josefa Alomang yang sampai di usia tuanya, lahir tahun 1940-an, masih buta huruf ini, seperti perempuan pejuang yang polos tanpa dosa. Ia mungkin seperti Megawati Soekarno Putri bagi para pendukungnya yang selalu menganggap Megawati tak pernah salah, tapi orang-orang yang mengelilinginya lah yang salah. Buku ini pun terkesan sebagai klarifikasi dari orang-orang yang merasa telah berjasa mengangkat Josefa Alomang dari udik ke panggung nasional dan internasional. Josefa Alomang, perempuan buta huruf ini, karena keberaniannya telah menerima penghargaan Yat Tian Hin tahun 1999 dan Goldman Environment Prize 2001. Tapi ternyata seperti peribahasa lama juga, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga ke pelukan Freeport. Dan mereka yang selama ini mendukung Mama Josefa Alomang merasa malu, karenanya harus ada buku yang mengulas hidupnya yang mengagumkan dan juga sekaligus klarifikasi dan pernyataan tak bertanggung jawab terhadap langkah-langkah Josefa yang semakin akrab dengan Freeport dan TNI di usia tuanya. Betapa sayang Josefa Alomang tak mati muda. Sebagai penutup, buku Josefa Alomang ini juga memberikan gambaran atau PR perjuangan masa mendatang rakyat Papua. Buku ini seperti mau menyatakan kalau kualitas para pejuang rakyat Papua saja seperti ini dapat ditundukkan oleh Freeport dengan kekayaannya yang melimpah dan berada dalam kepungan intelijen Indonesia yang menyusup di sudut-sudut kehidupan rakyat Papua, lantas bagaimana perjuangan kemerdekaan yang sudah ada di hati rakyat Papua dapat dimenangkan? Tentu ada jalan lain, bukan? Segala sesuatu berubah, kata filsuf Heraklitos sekitar 400 sebelum Masehi. Fokus perjuangan rakyat Papua bisa juga berubah, yaitu dengan memajukan tuntutan-tuntutan rakyat sebagaimana yang juga dituntut rakyat Indonesia saat ini.
yaitu menjadikan Indonesia adil makmur bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk golongan 1% oligarki yang menyengsarakan rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur. Barangkali itu juga yang mungkin menjadi kegelisahan dan orientasi perjuangan Mama Yosefa Aloma. Selamat dunia, Rahayu.